Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang soleh-soleha, yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yang mana kita sudah masuk di akhlak terpuji, halaman halaman 33. Di hari ini kita akan membahas mengenai ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya secara bahasa itu bersih. Secara istilah, ikhlas itu artinya perbuatan hati yang mana tidak ada sedikit pun tendensi, tidak ada sedikit pun maksud. Tujuannya hanya lillahi ta'ala, hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk mencapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhananya ikhlas adalah gini, ketika sampean beol atau buang air besar, atau ketika sampean sudah tidak ingat lagi warna bentuk itu seperti apa. Nah, ikhlas itu juga seperti itu. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ketika melakukan sebuah amal perbuatan, kita sudah tidak mengingat lagi apa yang pernah kita lakukan, seperti apa bentuknya, seperti apa perilakunya, kita tidak ingat lagi. Itu namanya ikhlas. Dan hanya lillahi ta'ala, itu ikhlas. Kemudian untuk selanjutnya, yakni setelah kita mengetahui definisi ikhlas, ini ada keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas itu ada langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di hadis Nabi, diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila surikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya sesungguhnya Allah tidak menilai atau melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, akan tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Ini kalau terkait kita beramal baik, terkait beramal soleh, maka Allah akan melihat hati kita, keikhlasan kita dalam melakukan sesuatu. Untuk itu ketika kita belajar, ketika kita beribadah, ketika melakukan segala sesuatu, kita harus ikhlas, ridho akan takdirnya Allah, ikhlas atas semua perintah Allah, semuanya demi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua demi kita, kita sebagai abdunya Allah, sebagai hambanya Allah, dan kita ikhlas sebagai bentuk cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keindahan dan kebahagiaan dan yang menciptakan kesempatan kita bisa hidup di dunia ini. Nah, itu tadi sekilas mengenai ikhlas. Karena Allah itu al-alim, Allah itu maha mengetahui. Segala isi hati diketahui Allah, segala isi pikiran dan hati kita Allah pasti tahu. Nah, ikhlas itu lebih cenderung karena beramal pada Allah, beramal atau matian melakukan kebaikan. Intinya gini, ketika kita melakukan sesuatu, jangan lupa diniatkan lillahi ta'ala. Itu salah satu tanda bahwasanya kita ikhlas adalah lillahi ta'ala. Membantu teman lillahi ta'ala, membantu orang tua lillahi ta'ala, belajar lillahi ta'ala. Bangun tidur langsung diniatkan bahwasanya bangun untuk beribadah pada Allah lillahi ta'ala. Itu lanjut. Sini ada ayat surat Al-Bayyinah ayat 5 yang menjelaskan tentang keutamaan ikhlas, yakni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Dalam artian ketika kita menjalankan perintah Allah, perintah agama, kita harus ikhlas. Nah, keutamaan ikhlas, ciri-ciri orang ikhlas: satu, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia, tanpa mengharap imbalan.
Yang kedua, beramal dengan tekun rajin semata-mata karena perintah Allah, semata-mata karena cintanya Allah, semata-mata karena rahmatnya Allah, semata-mata hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni tidak memamerkan, tidak menceritakan apa yang sudah dilakukan kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam menjalankan tugas. Jadi indikator tandanya orang yang ikhlas, satu, semangat. Yang kedua, yakni bahagia dalam melakukan. Itu salah satu tandanya, salah satu cirinya kalau bagi saya ya. Jadi kalau bahagia dalam melakukan dan semangat dalam melakukan itu salah satu tanda ikhlas. Dan kita hidup juga harus ikhlas dalam menjalaninya. Untuk itu kita harus semangat melakukan segala bentuk aktivitas dan berbahagia dalam menjalaninya. Salah satu tanda bahagia itu murah senyum. Wajahnya berseri-seri, kelihatan cerah dan bahagia. Adapun untuk manfaat ikhlas, bisa kalian baca ada 10 poin. 1, membuat hidup jadi tenang, tentram. 2, amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga. Karena kita tahu amal ibadah apa yang sudah diterima dan amal ibadah apa yang belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak prerogatifnya, haknya Allah untuk menentukan ibadah kita diterima atau tidak. Yang kedua, yang ketiga, dibukanya pintu ampunan. Pasti ya, dimintanya ampunan. Rahmat Allah. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha memaafkan segala bentuk kesalahan. Yang keempat, diangkatnya derajat. Nah, itu juga haknya Allah mengangkat derajatnya manusia. Siapapun mempunyai hak untuk diangkat derajatnya. Yang kelima, doa kita akan mudah diijabah, mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Pasti kalau Allah sudah cinta, Allah sudah ridho pada kita, segala bentuk keinginan kita, segala bentuk keinginan baik pasti akan mudah diijabah. Segala bentuk doa kita akan mudah diijabah oleh Allah SWT. Yang ke 6, dekat dengan pertolongan itu tadi sama. Yang 7, mendapat perlindungan, ya. Yang ke-8, akan mendapat naungan dari Allah atau syafaat di hari kiamat. Yang ke-9, mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah. Karena manusia itu cenderung punya kelalaian, maka Allah akan menuntun kita. Allah Al-Hadi, Allah Maha memberi petunjuk, akan menuntun hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang ke-10, mudah dalam memanfaatkan kesalahan orang lain. Dengan mudah memanfaatkan kesalahan orang lain, kita akan jadi orang yang tenang, tentram, anteng, dan bahagia. Karena kesalahan itu merupakan sesuatu yang seperti angin lewat, jadi harus dimaafkan. Baik, itu tadi sekilas penjelasan saya mengenai ikhlas. Saya yakin anak-anak bisa melatih diri untuk selalu ikhlas. Saya juga termasuk. Jadi setiap hari kita niatkan bahwasanya semuanya adalah lillahi ta'ala. Untuk segala perbuatan kita lillahi ta'ala dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Dan semata-mata untuk cintanya Allah, semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho apa yang kita jalani, dengan ikhlas apa yang kita lakukan. Itu. Dan berbuah kebahagiaan dan keceriaan. Baik, itu saja untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya 1, anak-anak saya minta untuk membuat rangkuman ya, rangkuman mengenai ikhlas ini tadi. Yang kedua, membaca dalam bentuk pesan suara, mulai halaman mengenai ikhlas tadi, mengenai halaman 33 sampai berapa tadi? Sampai selesai. Sampai ini. Halaman 36, bacalah ini, ayo berlatih. Ya, 35 lah, sampai 35. Kemudian untuk menjawab soalnya, saya minta anak-anak untuk menjawab soal latihan di halaman 36 dan 37. Itu saja untuk tugasnya. 1, membaca halaman 34 ya, sampai 35. Kemudian merangkum mengenai ikhlas, atau membuat cerita apa yang kalian lakukan. Kalau membuat cerita nanti jadi nggak ikhlas. Merangkum terkait ikhlas. Kemudian menjawab soal latihan di halaman 36 dan 37. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan penuh keikhlasan, penuh keceriaan, dan penuh kebahagiaan, dan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita ikhlas dan ridho atas takdir-takdirnya Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.